Oke, good morning students. Good morning, sir. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya? Nggak baik. Kenapa, Rengo? Nggak tahu. Oke, harapannya kita semua di sini dalam keadaan. Tapi sebelumnya, apakah hari ini ada yang absen? Tidak. Lalu Rubia sudah sehat, Rubia? Oke, sudah hadir semua. Bagus. Jadi, Melvin, kita pray dulu, berdoa dulu, kita sidang saja ya. Yuk, Melvin, beri dulu Let's ya. pray together. 1, 2, 3, go. Dear God, I know you are with me and love me. Give me peace of mind, help me to focus, help me to remember, give me insight that I might understand. Thank you, God. Oke, thank you. Jadi kita akan kembali lagi belajar tentang IPA. Tetapi sebelumnya coba semua bukunya dikeluarkan, boleh diambil bukunya dibuat di atas mejanya. Boleh? Nggak usah semuanya jauh-jauh ya. Saya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, khususnya apa topik kita hari ini? Pesawat sederhana. Sebelum kita masuk ke bagian topiknya pesawat sederhana, khususnya hari ini kita akan bahas tentang yang namanya bidang miring dan juga tuas. Ya. Jadi sebelum materi ini kita sudah pasti pernah belajar tentang usaha dan daya. Usaha. Masih ingat tentang usaha? Apa itu usaha? Banyaknya, oke, satu orang jadi. Banyaknya energi yang dibutuhkan. Oke, banyaknya energi yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Siapa masih ingat rumus usaha? Oke, W sama dengan F dikali S. Jadi F-nya di situ apa? Daya. Oke, F-nya di situ. Jadi kalau misalnya lah seseorang nih mendorong tembok nih, apakah ada usahanya untuk mendorong tembok itu? Ada atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena temboknya nggak berjalan. Benar, karena tidak ada perpindahannya, S-nya tidak ada. Berarti di situ nanti berapapun gaya yang kamu berikan dikalikan dengan tidak adanya S-nya tadi, berarti sama saja dengan nol. Berarti tidak ada di situ yang namanya usaha. Benar sekali. Berikutnya kita akan lihat dulu ke bagian ini. Oke, kita semua pasti punya ini ya di rumah ya. Oke, ada bawa di sini beberapa contoh alat nih. Coba kita identifikasi dulu, apakah alat-alat ini tergolong pesawat sederhana atau tidak. Jadi ada di sini apa ini? Stapler. Stapler ini tergolong pesawat sederhana nggak? Oke, kalau ini tang. Apakah tang tergolong pesawat sederhana? Oke, nanti kita identifikasi barang-barang apa yang ada di rumah kita dan kita lihat apakah itu tergolong pesawat sederhana atau tidak. Salah satu gaya saja katanya dan fungsinya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itulah secara umum nanti fungsi dari pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa ini nanti tanpa gunting, bagaimana kita memotong kertas dengan rapi? Pakai gigi nggak mungkin ya kan? Akan sulit sekali nanti untuk memotongnya dengan rapi. Next, ini adalah kompetensi dasarnya yang akan kalian harus kuasai dari pertemuan kita hari ini. Jadi mampu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana. Berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan konsep bidang miring. Lalu di sini ada manfaatnya. Melalui kegiatan diskusi, kalian nanti akan memahami bagaimana konsep bidang miring dan juga penerapannya. Next, penilaian. Ada 3 penilaian ya. Seperti yang sebelumnya juga, yang pertama ada penilaian kognitif. Ini dari pretest dan posttest, kita nanti akan pretest. Lalu yang berikutnya adalah sikap. Sikapnya bernalar kritis dan juga bergotong royong. Bagaimana kalian saat diskusi nanti mendiskusikan topik kalian. Ini gambarannya, gambaran untuk kegiatan kita hari ini. Mulai dari mengerjakan pretest, oke? Lalu mengamati gambar kegiatan aktivitas manusia sebagai stimulasi nanti, lalu berdiskusi kelompok. Kita akan lakukan quizzes dulu, pretest untuk mengetes atau memeriksa kemampuan awal kalian. Jadi coba untuk dari kalian dulu, coba diambil HP-nya. Ayo dipercepat. Coba dibantu dari yang lainnya boleh.
Okay, 5 minutes only. So 11:25 we already done the quizzes. Okay, we start. Kita mulai ya untuk pretestnya. Ya. It's okay. You will join again. Okay, while you are doing this, I share this LKPD for you. Oh, you're wrong. Read it carefully. It's okay, kita mau belajar. Jadi nanti harapannya bisa lebih tinggi lagi nilainya. Oke? Kita langsungkan saja PowerPoint kita. Jadi kita sudah melaksanakan yang namanya pretest ya. Itu tadi pretest kita yang ada di sini. Sekarang ini sudah dalam kelompok semuanya. Coba diperhatikan, tadi sudah ada bagikan handout dan juga LKPD di bagian meja masing-masing. Coba diperhatikan. Sudah diperhatikan? Oke, ini adalah gambar seperti stimulus untuk kalian untuk melihat apa sih manfaat dari si pesawat sederhana itu. Coba dibaca dulu yang ada di gambar. Coba dibaca satu orang sini, coba buat dulu dibaca dari gambar itu. Membuka botol atau kemasan plastik menggunakan gigi mungkin praktis dan cepat, tapi kebiasaan ini tidak baik untuk gigimu karena bisa membuat gigi retak atau patah. Oke, inilah ada sebuah pernyataan dari paragraf ini. Coba lihat yang di bagian bawahnya, identifikasi masalah. Oke, coba kalian identifikasi masalah apa yang terjadi di dalam pernyataan tersebut atau dalam stimulus itu dari gambar dan juga penjelasannya. Lalu kamu tuliskan pertanyaan terkait masalah tersebut. Oke, tuliskan pertanyaan yang ada terkait dengan masalah yang ada di lembar stimulus kita. Misalnya begini. Mengapa kita perlu menerapkan pesawat sederhana? Kita masuk dulu ke bagian pengumpulan data. Oke, sudah. Jadi di sini berdasarkan tadi identifikasi masalah, kita sudah ada menyebutkan apa saja kegiatannya. Kegiatan apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa tergolong bagian dari penerapan dari pesawat sederhana. Alatnya. Ayo, what is the activities and then what do you use that one? Come on. Membuka kepiting itu. Membuka kepiting. Bagian tungku puasa dan pengumpulan artinya nggak bergerak. Nah ini tuh gini. Apa manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam berbagai kegiatan tersebut? Dari semua kegiatan yang sudah kamu list di situ, apa fungsi pesawat sederhana itu sebenarnya? Boleh. Ya, because mengangkat. Oke, boleh nanti. Mengangkat suku Titik kuasa. Jenis beberapa? Itu yang mana? Berarti yang kuasanya di mana? Itu yang berapa? Menyatukan di atas. Oke, yang nomor 2 terakhir di kuesionya boleh kamu buat ya. Oke, boleh? Ayo kelompok 1. Ayo kelompok 1 untuk mempresentasikan. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk hari ini. Jadi untuk identifikasi masalahnya, kita membuat beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang akan terjadi jika tidak ada pesawat sederhana? 2, apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Nama alat yang termasuk dalam pesawat sederhana adalah satu gunting. Pesawat sederhananya adalah jenis pengungkit. 2, alat pemotong. Pesawat sederhananya adalah jenis pengungkit jenis kedua.
Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kita bantu dulu. Halo, kami dari kelompok 2 hari ini akan melakukan hasil diskusi kami. Berdasarkan tabel 1.2 ada beberapa jenis filsafat sederhana, meaning dan luas disebutkan 4 jenis filsafat sederhana, luas dari 1, 2, dan 3, seperti gunting, alat pemotong kertas, palu, stapler, stok, gerobak, penjepit roti, penjepit batu. Hasil diskusi dan presentasi kami. Terima kasih. Oke, Kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada berapa jenis pesawat sederhana, bidang miring dan tuas? Sebutkan. Bidang miring ada pisau daging dan gerobak. Untuk tuas ada gunting, alat pemotong kertas, palu, sekop, penjepit roti, alat pemancing, scapular dan sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kelompok A, nama saya Anies. Nama saya Dakin. Berdasarkan tabel 1.2 ada berapa jenis pesawat sederhana, bidang miring dan tuas? Sebutkan. Bidang miring, pisau, kapak, sekrup, dan obeng. Kegiatan tersebut. Gunanya pesawat sederhana adalah untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami, aktivitas sehari-hari akan menjadi lebih mudah dengan adanya pesawat sederhana. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan kita akal pikiran untuk menjalani aktivitas sehari-hari kami. Oke, boleh dibuat? Oke, itu sudah. Yang tadi. Sekarang Sir mau jelaskan sedikit terkait dengan pesawat sederhana ya, khusus yang sudah kita bahas hari ini. Oke, khusus yang kita bahas hari ini ada dua, yaitu tuas dan miring. Oke, kita akan serba itu sudah benar ya. Segala jenis perangkat yang membentukkan satu gaya untuk bekerja. Jadi ini sudah mempermudah aktivitas kita. Oke, segala sesuatu ini mempermudah, khususnya semua pesawat sederhana ya. Oke, contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana. Bisa nanti katrol. Di gambar ini nih, semua nanti pesawat sederhana yang tuas pasti ada di situ yang kita sebut titik tumpu. Ini ya, tuas tadi dibagi menjadi berapa? Tiga ya. 3 tuas jenis pertama, yang di tengah itu adalah yang titik tumpu. Yang tuas jenis kedua yang di tengah itu adalah yang beban. Tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasa. Jadi untuk ingat saja nanti cara cepatnya kalau untuk tuas TBK. Ini bukan tembakau ya, itu jenis perusahaan ya. Itu jenis perusahaan ya. Baik, itu dia cara cepatnya untuk mengingat bagaimana membedakan tuas jenis 1, 2, dan 3 ya. Berikutnya kita lihat dulu tentang bidang miring. W per F atau S per H. Semakin tinggi suatu bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanis. Duluan apa yang bisa kamu ambil dari pertemuan kita hari ini? Ya, Beverly dari kelompok 1. Coba kamu apa sih kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pertemuan kita hari ini, Beverly? Kesimpulan kegiatan hari ini adalah pesawat sederhana adalah alat-alat yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Sekarang saya mau uji lagi bagaimana pengetahuan kalian terkait apa yang sudah kita bahas tadi. Ini baca bagus-bagus tadi. Jangan buru-buru. Baca bagus-bagus, jangan buru-buru. Oke, we end the... Jadi kita sudah belajar tentang pesawat sederhana ya. Jadi alat-alat yang tadi terbawah ini contoh yang bidang miring, ini yang sekrup, ini menerapkan prinsip bidang miring yang tadi supaya lebih gampang dimasukkan. Lalu ada tang, ada gunting, ini semuanya tadi adalah penerapan dari tuas ataupun punggung. Baik, adakah kendala yang kalian temukan saat pembelajaran? Tidak. Kesulitan apa? Tidak ada. Langkah apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan? Oke, tidak ada ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? 2, 3. Oke, Putri ya. Harapannya? Oke, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Sudah jelas ya? Baik. Baik, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita kelompok terbaik. Kira-kira kelompok siapa? Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 3. Yang paling bagus ya, terbaca tadi penjelasannya semua. Itu kelompok semuanya bagus ya, semuanya bagus. Pelajari tentang topik gear dan juga katrol. Nah, itu yang harus dipelajari ilmunya. Sebelum kita ini pertemuan kita, karena ini waktunya sudah untuk schedule kita makan siap, langsung pray dan juga greeting yang Melvin. Boleh kita pray dulu? 1, 2, 3, go! Let us God, for the good and all that have given, thank you for the
Great, sir. Good night, sir, and thank you, sir. Oke, goodbye.